Close Your Eyes adalah film Korea yang menceritakan seorang pemuda tunanetra bernama Kim Yun-woo yang sehari-hari bernyanyi di pusat perbelanjaan. Karena mempunyai suara yang merdu dan wajah yang tampan, banyak gadis-gadis menyukainya. Salah satunya adalah siswi SMA bernama Mirim. Mirim adalah seorang gadis yang selalu mendapatkan perlakuan buruk oleh ayahnya. Oleh karena itu, dia kabur dari rumah. Tak ada satupun yang tahu bahwa sebenarnya Yun-woo bisa melihat. Yun-woo bertukar identitas dengan saudara kembarnya yaitu Kim Yun-soo yang buta dan terbaring koma di rumah sakit sejak kecil. Suatu hari, datang seorang pria bernama Lee Chong-soo yang mengaku telah membunuh kepada Yun-woo. Sontak, hal tersebut membuat Yun-woo terkejut. Melihat Yun-woo yang ketakutan, Chong-soo langsung berkata bahwa itu hanya candaan dan mengaku bahwa dia adalah seorang penulis novel. Pembunuhan pun terjadi lagi, dan Chong-soo kembali mengaku telah membunuh seorang kepada Yun-woo. Yun-woo semakin ketakutan saat mengetahui terjadinya pembunuhan lagi seperti yang dikatakan Chong-soo. Yun-woo menghubungi polisi lewat telepon umum untuk memberitahukan bahwa dia tahu siapa pembunuh berantai tersebut. Tetapi saat dimintai datang ke kantor polisi, Yun-woo langsung menutup teleponnya. Saat Mirim hendak pulang ke kosan, dia teringat bahwa belum membayar uang kos dan tidak mau bertemu dengan bapak kos yang genit. Tanpa disengaja, Mirim bertemu Yun-woo yang hendak pulang ke rumah. Mirim mengikuti Yun-woo sampai rumah Yun-woo dan berencana tinggal sementara di rumahnya. Tetapi Yun-woo tidak mengizinkannya. Walaupun demikian, Mirim tetap memaksa masuk dan akhirnya dengan terpaksa Yun-woo mengizinkan Mirim tinggal 1 malam. Pagi hari, Yun-woo dihampiri 2 polisi yang mencurigai Yun-woo sebagai saksi yang menelepon di telepon umum. Kemudian meminta Yun-woo menunjukkan kartu identitas penyandang cacat. Polisi kemudian mengetes Yun-woo yang mencurigainya ada yang aneh. Bagaimana seorang buta melangkah melewati pembatas jalan tanpa melihat? Chong-soo menghampiri Yun-woo dan bertanya mengapa polisi mendatanginya. Tetapi Yun-woo mengatakan bahwa polisi hanya memberi peringatan bahwa harus berhati-hati karena ada kasus pembunuhan. Kemudian Chong-soo berkata bahwa pembunuhan di dunia nyata sama seperti dalam novelnya, lalu bertanya kepada Yun-woo tentang ide pembunuhan yang membuatnya menarik, serta menunjuk orang yang lewat sebagai korban selanjutnya. Saat itu juga, Yun-woo memotret Chong-soo. Korban selanjutnya telah ditentukan. Mirim mulai diincar oleh si pembunuh. Dia dibuntuti pada malam hari ketika perjalanan ke tempat kerja paruh waktu. Tetapi dia berhasil selamat. Mirim pun menceritakan kepada Yun-woo bahwa dia dibuntuti oleh orang yang aneh dengan ciri-ciri memakai jaket hoodie. Sontak membuat Yun-woo kaget dan langsung teringat Chong-soo yang selalu memakai jaket hoodie. Yun-woo mulai menyelidiki identitas Chong-soo dan mengirim foto Chong-soo ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa Chong-soo adalah pembunuh berantai yang sedang dicari polisi. Saat malam tiba, Mirim dikejar oleh si pembunuh dan kali ini dia gagal menyelamatkan diri. Mirim yang setiap hari selalu menemui Yun-woo saat bernyanyi. Malam itu dia tidak kunjung datang dan membuat Yun-woo panik. Yun-woo bergegas pergi mencari Mirim dan menemukan gantungan ponsel di jalan. Tanpa berpikir panjang, Yun-woo langsung menelepon polisi dan mendatangi rumah Chong-soo. Yun-woo mendapati Chong-soo membawa sebilah kapak berlumuran darah. Yun-woo langsung mengejar Chong-soo dan bertanya di mana Mirim berada. Tetapi Chong-soo tidak memberitahu keberadaan Mirim dan dia berhasil kabur saat polisi datang. Yun-woo pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang Chong-soo dan kenapa dia pura-pura buta. Yun-woo bercerita bahwa saat mereka masih kecil,
dia dan kembarannya Yun-soo bertukar peran untuk memberi kejutan kepada kepala sekolah. Tetapi saat masuk ke kantor kepala sekolah, mereka mengetahui kebenaran bahwa kepala sekolah melakukan perdagangan anak. Yun-soo yang saat itu ketakutan langsung keluar dan terjatuh dari tangga, yang mengakibatkan dia koma. Hal tersebut membuat Yun-woo merasa bersalah dan tidak berhak untuk hidup bahagia. Tiba-tiba, Jong-soo datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Yun-woo kembali bertanya kepada Jong-soo keberadaan Mirim, dan dia menjawab Mirim telah meninggal. Membuat Yun-woo tidak percaya dan mulai menghajar Jong-soo. Yun-woo mulai mencari petunjuk di mana Mirim berada. Dia mulai menyadari bahwa Jong-soo bukanlah pembunuh sebenarnya, melainkan seorang saksi. Yun-woo mengingat para korban adalah orang-orang yang dia kenal. Dia pun mulai berpikir bahwa pembunuh sebenarnya adalah orang yang dia kenal di pusat perbelanjaan. Setelah melihat sekeliling, Yun-woo menyadari dia belum melihat Gwang-ho, seorang petugas kebersihan. Dia pun mencari tahu keberadaan Gwang-ho, dan saat itu juga dia bertemu dengan Gwang-ho yang sedang membawa kantong sampah. Karena Yun-woo curiga kepada Gwang-ho, dia pun mengikutinya dan menggeledah isi kantong sampah tersebut. Yun-woo pun menemukan ponsel Mirim. Tak jauh dari situ terdapat mobil bak terbuka dan Yun-woo masuk ke dalamnya. Dan dia mendapati mayat yang membuatnya kaget. Gwang-ho mulai mengendari mobil menuju tempat persembunyiannya. Di kantor polisi, detektif mulai menginvestigasi Jong-soo dan menemukan beberapa bukti bahwa Jong-soo bukanlah pembunuh sebenarnya. Jong-soo bersikeras bahwa dirinya adalah pembunuh berantai tersebut. Dia berkata demikian karena sangat ketakutan apabila Gwang-ho membunuhnya. Gwang-ho memulai aksinya. Dia mulai mencekik leher Mirim dengan sabuk. Yun-woo mencoba menyelamatkan Mirim. Perkelahian pun terjadi dan Yun-woo tersungkur. Saat Gwang-ho hendak menikam Yun-woo, dia didorong Mirim sampai pingsan. Setelah tersadar, dia memukuli Yun-woo dan Mirim pun mencoba menghentikannya. Tanpa disadari, kaki Mirim terikat dengan rantai. Saat Mirim terdorong keluar jendela, rantai tersebut melilit leher Gwang-ho. Yun-woo mulai menarik rantai untuk menyelamatkan Mirim. Tetapi, semakin Yun-woo menarik rantai tersebut, semakin mencekik leher Gwang-ho. Sampai akhirnya, Gwang-ho meninggal, dan Mirim berhasil diselamatkan. Setelah itu, polisi pun datang.